Ingin merasakan punya HP dengan desain mewah tapi harga relatif terjangkau? Ini dia iPhone 5s. Seperti yang kamu ketahui, iPhone 5s sudah beredar lama sejak September 2013. Berarti sudah hampir 7 tahun ya. Saat pertama diluncurkan, HP ini dibanderol dengan harga yang sangat mahal, yaitu 9 juta rupiah. Namun, sekarang harganya sudah turun drastis menjadi kurang dari 1 juta. Meskipun 1 juta, tapi iPhone tetaplah iPhone. Desainnya kaku mengkotak dengan bodi yang terbilang sangat kecil, tapi justru itulah yang jadi daya tarik iPhone 5s ini. Di saat kompetitornya seperti Samsung mengeluarkan handphone dengan layar yang jauh lebih lebar yaitu Galaxy S4 dan Note 3, iPhone malah mengeluarkan handphone dengan bentang layar yang hanya 4 inch. Panelnya IPS LCD dengan Retina display khas iPhone ya. Berikut kalau kita buat untuk mendengarkan musik. iPhone 5s diotaki oleh Apple A7 dan kartu grafis PowerVR G6430 serta RAM 1 GB. Ya, walaupun RAM hanya 1 GB, Apple terkenal dengan manajemen RAM yang sangat baik ya, sehingga tidak akan menjadi masalah. Dan dengan prosesor serta kartu grafis yang disebutkan di atas, kamu tidak akan menemui masalah saat menggunakan HP ini untuk multitasking, chatting, atau sekedar bermedia sosial. Untuk bermain game bisa, tapi nggak usah lah ya. Apple terkenal dengan kameranya yang sangat baik, mengalahkan brand lain pada masanya. Walaupun secara spek kamera 5s ini sudah banyak tertinggal, Apple melakukan optimalisasi pada kameranya sehingga kamera iPhone 5s terasa lebih baik walaupun secara hitam di atas putih speknya jauh di bawah spek HP kekinian. Berikut ada beberapa sampel foto dan video yang saya ambil menggunakan iPhone 5s ini ya. Ya, ini sampel videonya yang kita ambil dari iPhone 5s. Ini resolusinya mentok di 1080 dengan 30 frame per second ya. Tapi kalau di slow motion dia bisa ngambil sampai 120 fps. Gimana stabilizernya? Ini kita pakai jalan. Kita coba lari. Walaupun kameranya hanya 8 megapiksel, tapi untuk ngambil gambar, ambil video itu udah masih bagus banget, masih layak banget menurut saya nih. Dynamic range-nya dapat. Tuh warna hijau sawahnya masih kelihatan. Langitnya juga bagus. Oke, kita tes fokusnya. Ini fokusnya perlu kita tap manual ya, nggak bisa otomatis. Oke, kita balik ke kamera belakang. So ya, jadi ini perekaman kamera depannya di resolusi yang sama 1080 30 frame per second. Ini kalau kita untuk ngevlog jalan gini, stabilizernya gimana? Suara saya apakah terdengar? Oh ya, untuk di area langit sana harusnya biru nih, tapi di layar kelihatan putih. Ya, harusnya biru, di layar kelihatan putih karena dia lebih mengutamakan wajah supaya terlihat. Jadi dynamic range-nya tuh kurang baik ya. Tapi masih lumayan bagus loh.
Ini juga dari kamera belakangnya kita bisa lihat daunnya terkena angin. Nah, kalau kamera belakangnya dia bisa ngangkat langitnya, tapi bawahnya juga ya sama-sama kurang sih. Ini video di dalam ruangan yang agak gelap, ini di parkiran. Terus keluar, exposure-nya bergantinya lumayan halus ya. Nah, gini. Ini masih recommended banget sih buat konten kreator yang kalian pengen bikin video sekedar bikin video ngomong atau video vlog jalan-jalan gitu, udah masih lumayan sih ya. Ini juga transisi dari terang ke gelap, bagaimana masih bisa angkat dan FPS nya tidak turun ya. Oke. Ya, ini kalau kita buat instastory ini lampunya gede banget. Malah yang saya rasakan untuk instastory lebih stabil daripada kamera bawaannya ya. Gimana? Oke. Ini untuk instastory kamera depannya. Menurut saya sih ini masih acceptable lah, bisa diterima. Ini kalau dipakai di dalam ruangan ya, di dalam ruangan seperti ini, kondisi agak gelap, ya emang gelap sih. Ya, saturasi dan dynamic range-nya tidak akan sewah HP Android kekinian. Tapi menurut saya, hasil foto dan videonya sangat konsisten, hampir mendekati apa yang dilihat oleh mata kita. Apple tetaplah Apple, yang selalu memiliki build quality yang sangat baik. Hanya dengan resolusi yang kurang, baterai hanya 1500 mAh, RAM 1 GB, HP ini masih dapat digunakan sebagai handphone kedua atau handphone utama kalian jika penggunaannya tidak terlalu berat. Oke, masuk ke kesimpulan. Jadi iPhone 5s ini merupakan handphone yang sangat worth it bagi kamu yang ingin membeli iPhone dengan harga terjangkau tapi spek menawan serta desain berkelas. Dengan catatan, penggunaan kalian tidak terlalu berat ya. Saya juga yakin masih banyak teman-teman di luar sana yang masih setia menggunakan iPhone 5s sebagai daily drivernya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.